Halo, selamat datang di channel YouTube Pengadilan Negeri Malang. Senang sekali kami bisa hadir menyapa kembali masyarakat semua di program yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat semua. Perkenalkan, saya Alif Kartika Irianti dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang kelas 1A, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Gimana kabarnya Bapak Ketua? Alhamdulillah baik, Mbak Alif baik Alhamdulillah, juga. nggih Bapak, Selalu senyum, alhamdulillah. sehat. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah, nggih Bapak. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang biasa dikenal dengan SMAP. Sepertinya masyarakat semua belum pada tahu ya SMAP itu apa. Boleh kita langsung tanya aja kepada Bapak narasumber kita. Boleh langsung Bapak? Boleh. Masyarakat ini masih banyak yang belum tahu Bapak tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Apa itu Bapak SMAP? Ya tadi kan singkatannya udah jelas tuh kan, sudah disebutkan bahwa SMAP itu adalah sistem manajemen anti penyuapan. Ini salah satu program unggulan dari Mahkamah Agung yang didasarkan pada ISO 37001 yang mana kemudian dikombin, jadi dikombinasikan ada penambahan fitur, salah satunya tidak hanya mutlak pengambilan dari ISO itu, tetapi juga ada tambahan di sana satu yang namanya mystery solver gitu, untuk bagian dari salah satu penilaian nantinya. Nah, sistem manajemen anti penyuapan ini sebenarnya adalah satu kebijakan yang diberikan untuk lembaga ini yang dimaksudkan untuk mencegah gitu kan, kemudian mendeteksi, kemudian setelah mencegah, mendeteksi, apabila kemudian ada penyuapan, bagaimana kemudian tata cara kita melakukan penanganan terhadap penyuapan tersebut. Sehingga akhirnya timbul kepercayaan kepada masyarakat karena adanya proses transparansi, akuntabilitas dengan ukur-ukuran yang tadi, maka kepercayaan publik terhadap sebuah organisasi, khususnya dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ini, akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi masyarakat akan percaya, wah saya kalau punya sengketa, punya masalah, lebih baik saya selesaikan pengadilan, kita punya hakim-hakim yang baik, punya tenaga aparatur peradilan yang baik. Karena apa? Karena misalnya Pengadilan Negeri Malang telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan itu sudah teruji, terukur, dan itu bisa dilihat daripada pelaksanaannya nantinya. Seperti itu, Mbak Liv ya. Oke, baik Bapak. Kalau untuk selanjutnya nih Bapak, Iya. apa saja Bapak perbuatan korupsi yang sering terjadi atau kemungkinan terjadi di suatu pengadilan Bapak? Nah, jadi kan ini kan korupsi ini kan berkaitan juga dengan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi sistem manajemen anti penyuapan itu kan akan memiliki beberapa komponen utama. Di antaranya nanti kan ada yang namanya kebijakan anti gratifikasi misalnya. Kemudian bicara tentang pengelolaan konflik kepentingan. Kemudian berbicara dengan sistem pelaporan penanganan pengaduan misalnya atau pelanggaran, gitu, penanganan pelanggaran dan kebijakan anti suap itu sendiri. Dan ini berkaitan dengan peraturan perundangan dalam tindak pidana korupsi, itu kan ada diatur sekitar 7 perbuatan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Misalnya apa 7 perbuatan itu? Misalnya di situ ada kegiatan yang merugikan keuangan negara. Nah, suap jelaskan ada dengan bersamaan dengan komponen utama tadi. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Dalam posisinya dia mempunyai kewenangan, tapi dia menggunakan jabatannya dengan tidak benar. Kemudian juga ada pemerasan. Ada pemerasan, nanti apa bedanya suap pemerasan? Mungkin nanti boleh kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada perbuatan curang yang dilakukan. Kemudian juga ada benturan kepentingan dalam hal proses pengadaan misalnya, kemudian juga ada gratifikasi. Nah, ini antara suap, pemerasan, gratifikasi nanti akan kaitannya akan irisannya akan ada gitu. Nanti seperti apa hal itu? Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi keterkaitan sistem manajemen anti penyuapan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi sangat erat sekali gitu. Apalagi posisi kita menangani yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Nah, ini bisa sebagai salah satu cara untuk meminimalisir tidak terjadinya korupsi di
kita gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, Bapak. Tadi Bapak bilang kalau pemerasan, suap, dan gratifikasi itu beririsan, gitu Bapak. Iya. Kalau pemerasan, suap, gratifikasi itu bedanya apa, Bapak? Nah, jadi misalnya kan, kalau yang namanya pemerasan itu, saya punya kewenangan nih. Dengan kewenangan ini kemudian saya melakukan tekanan-tekanan misalnya kepada, ya misalnya ada kalau di pengadilan contohnya paling gampang itu, saya hakim misalnya ada para pihak yang berperkara, kira-kira kamu mau menang nggak perkara kamu, misalnya seperti itu ya. Kalau kamu mau menang, kamu harus seperti ini sebenarnya. Jadi melakukan penekanan. Kadang atau juga ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak bisa menyerahkan sesuatu, tidak bisa memperhatikan saya dan seterusnya, kamu akan kalah nanti perkara. Nah, itu bentuk-bentuk dari pemerasan. Karena ini berada dalam tekanan, mau tidak mau dia terpaksa untuk memberikan. Timbullah itu yang pemerasan. Kalau suap agak halus sedikit dalam tanda kutip gitu. Jadi dengan kewenangannya, kemudian di sana juga si para pihaknya ini pingin juga menang, ketemulah itu kan. Jadi silent sifatnya kan. Jadi gimana kita tentukan, kita lihat caranya. Oke lah, kita sepakati diam-diam. Tapi barang itu jalan terus. Nah, ini bentuknya sudah suap. Bisa terjadi suap itu karena memang perkaranya memang sudah menang atau perkaranya kalah dan akan dimenangkan gitu. Jadi tapi itu ada kesepakatan antara dua pihak. Kalau tadi pemerasan antara satu lebih atas, lebih tinggi posisinya. Nah, sekarang kalau gratifikasi itu lebih kepada hadiah yang diberikan. Kalau dulu bahasa dulu itu kita mengenal uang rokok lah gitu, untuk kopi lah ini Mas, untuk apa? Nah, hanya seperti itu biasanya. Dan itu saat ini sudah mulai dibedakan dan masyarakat juga perlu tahu bahwa tanda terima kasih itu akan tanda terima kasih memberi sesuatu kepada siapapun, aparat misalnya di sini aparat peradilan, aparat penegak hukum, itu adalah salah satu bentuk budaya yang memang sudah tidak dibenarkan lagi, akan meningkatkan korupsi nantinya gitu. Budaya-budaya seperti ini harus dikikis dari hal-hal yang paling kecil. Walaupun uang rokok itu hanya 10.000 atau 20.000 itu hal yang kecil gitu, tapi dari hal yang kecil ini kan kalau tidak kita kalau sudah terbudayakan dia, maka akan jadi masalah. Tapi kalau dia tidak sudah berhasil dihentikan, insya Allah lah ke depannya lembaga peradilan, kemudian Indonesia akan terbebas lah dari masalah korupsi. Dan ingat, Indonesia ini kan kalau indeks korupsinya kan termasuk paling jelek. Nah, kita berikhtiar, Pengadilan Negeri Malang, salah satu sebagai lembaga penegak hukum pada tingkatan terbawah, punya sumbangsi lah paling tidak untuk melakukan perubahan. Walaupun kita sesuatu yang kecil, tapi yang kecil itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena itu bisa menentukan suatu saat akan semakin besar, dan kemudian menularkan kepada yang organisasi-organisasi lainnya yang akhirnya bisa Indonesia betul-betul terbebas dari korupsi. Kira-kira seperti itulah, Mbak. Dan itu tadi pembedaan yang dilakukan. Iya, Bapak. Kalau enggak salah itu gratifikasi itu harus dilaporkan ya Bapak ya? Iya, kalau gratifikasi jelas kan dalam Undang-Undang Tipikor sendiri itu kan ada batasannya sekira 30 hari itu kan. Memang kecuali ada beberapa item lah yang cukup banyak yang tidak perlu dilaporkan, tetapi kalau sifatnya hadiah dan seterusnya ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah contoh misalnya Presiden kita Pak Joko Widodo dulu pernah melapor gratifikasi yang berhubungan ketika diberi gitar Metallica kalau tidak salah kan dalam proyek yang luas. Kalau di kita di Mahkamah Agung banyak berita akhir-akhir ini bahwa banyak dari aparatur peradilan kemudian melaporkan pemberian gratifikasi. Ada Hakim Agung, ada pejabat eselon 1, bahkan ketua pengadilan dan seterusnya, ada yang melaporkan seperti itu. Dan ini kan satu hal yang baik gitu untuk memastikan bahwa yang kita dapatkan itu betul-betul halal dan berhak begitu. Dan misalnya begini, kalau dia bentuknya nanti laporan itu yang diberikan orang berupa gratifikasi itu adalah uang dan itu dinyatakan tidak sah, maka kemudian akan disetorkan ke kas negara kan gitu. Tetapi apabila bentuk pemberian itu kan ketika orang memberikan sesuatu, misalnya nih, saya pembicara di satu universitas, saya diberikan sebenarnya barang, tapi barangnya itu adalah sebuah mobil misalnya, itu kan hal yang tidak wajar itu kan.
Jadi itu kan akan dinilai oleh KPK, akan dinilai ini wajar nggak pemberian? Oh nggak wajar. Kemudian itu akan diambil oleh negara, akan proses lelang melalui Kementerian Keuangan dan seterusnya. Akan seperti itu. Tapi kalau hal yang wajar, pembicara yang wajar, pembicara menjadi penjara di satu tempat, mungkin diberikan nilai sejumlah uang dan uang itu nilainya wajar sesuai dengan menjadi standar untuk biaya misalnya, itu nggak ada jadi masalah biasanya. Akan dinilai oh, ini berhak untuk diterima oleh saudara, akan seperti itu. Tapi kalau tidak berhak dan itu dianggap ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka dia kemudian akan dirampas, itu akan disita untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan negara yang lain. Ya seperti itulah disetorkan dalam kas negara dalam hal ini Departemen Keuangan. Kira-kira seperti itulah Mbak, itu gambarannya secara umum ya. Kalau lebih detailnya nantilah kita bikin sesi tersendiri, kita boleh bikin seperti itu. Oke. Gitu ya. Baik Bapak, kalau SMAP di Pengadilan Negeri Malang ini langkah-langkah yang udah dilakukan apa aja sih Bapak? Iya, baik. Ya penerapan SMAP itu karena dasarnya tadi dari ISO 37001 itu, tentu kan pertama pemulai kan mulai dari pencanangan secara keseluruhan, pengadilan-pengadilan yang memang ditentukan dan ditunjuk oleh Mahkamah Agung itu akan melakukan penerapan. Dulu ada yang namanya pilot project di awal-awal itu berapa PN gitu ya. Nah sekarang mereka yang telah mempunyai predikat wilayah bebas dari korupsi WBK dari Kemenpan itu menjadi prioritas untuk kemudian ditunjuk sebagai pilot project juga untuk melakukan sistem manajemen anti penyuapan. Pengadilan Negeri Malang salah satu yang ditunjuk untuk tahun ini, dan ini tahun pertama Pengadilan Negeri Malang mengikuti atau ditunjuk dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Jadi mulai dari pencanangan. Dari pencanangan itu kemudian kita memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Malang, potensi-potensi yang ada yang bisa terjadi, misalnya terjadi dalam hal penyuapan atau adanya pemerahan itu seperti apa, dari berbagai bidang. Misalnya dari saya sendiri ada potensi tidak, dari hakim kepada ketua ada potensi tidak, kemudian dari bagian-bagian kepanitraan, subbagian itu ada potensi tidak, dan kemudian daripada kepada eksternal gitu ya. Di eksternal itu kita memulainya dari hal ini ya. Kita membagi dua layanan. Sekarang mungkin masyarakat Malang nih agak kaget kalau masuk pengadilan gitu kan. Kok sekarang ya di pintu masuk di sana sudah ditanya oleh security begitu. Apa keperluannya? Menggunakan layanan persidangan atau untuk bersidang atau menggunakan layanan lainnya. Oh, kalau layanan lainnya silahkan ke PTSP. Kalau untuk layanan persidangan untuk bersidang lapor ke Anjungan. Itu kan bagian sudah membedakan layanannya. Karena layanan persidangan dan PTSP itu berbeda. Nanti diarahkan, di situ sudah diberikan identitas untuk memastikan keberadaan teman-teman yang menggunakan layanan pengadilan. Maksudnya apa? Identitas itu diberikan, jam layanannya ditentukan, itu terlayani ataukah tidak. Jadi ketika ada komplain nanti di suatu saat bahwa saya tidak terlayani dengan baik, akan seperti itu. Nah kemudian selain itu sudah masuk di sana, terdesi melapor, kita akan terdengar announce yang dilakukan dari pihak pengadilan setiap 2 jam sekali. Artinya announce itu peringatan, himbauan baik kepada internal, himbauan itu maupun kepada eksternal untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya suap menyuap, menghubungi hakim misalnya, menghubungi panitera atau aparatur pengadilan lainnya dengan maksud untuk misalnya bisa dibenarkan perkaranya atau sebagainya. Selain itu, dalam proses persidangan, hakim pun di awal persidangan akan membuka dengan memberikan himbauan kepada para pihak untuk tetap tidak menghubungi hakim dan seterusnya. Ini kan satu bentuk yang paling mudah, yang paling nyata gitu, yang dapat dilihat. Tentu yang namanya hati ini kan agak susah dipantaunya. Paling tidak perilakunya kelihatan ya. Makanya CCTV di sini banyak, Pak. Jadi CCTV itu untuk memantau, melihat perilaku apakah ada teman-teman yang jamnya harusnya berada di ruangan kok berada di tempat, atau bertemu para pihak bukan di tempat yang disediakan. Misalnya tempat yang disediakan itu apa? Kita punya ruang tamu terbuka. Ruang tamu terbuka itu untuk memastikan ketika para pihak mau bertemu dengan aparatur pengadilan, tetapi kalau dia proses perkara maka dia dua-duanya
para pihak itu harus ada. Kalau salah satu saja yang ada, maka harus didampangi aparatur lainnya untuk memastikan tidak terjadinya proses atau yang akhirnya sifatnya apakah ada pemerasan, ada penyuapan. Itu bentuk dari penanganan gitu kan, bentuk dari kalau nanti di kemudian hari ada permasalahan. Nah, itulah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depan ini menjadi kebiasaan masyarakat juga, khusus masyarakat Malang memahami, oh si Pengadilan Negeri Malang ini sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, berarti saya juga harus ikut terlibat. Ikut terlibatnya apa? Tidak punya keinginan untuk bertemu dengan hakim, tidak punya keinginan untuk bertemu dengan aparatur pengadilan lainnya. Bahkan ke depan kita, ini kan ada area kantin nih Mbak, kantinnya cukup banyak. Nah petugas kantin itu nanti kita harapkan akan menjadi agent gitu ya, agent perubahan, agent untuk sistem manajemen penyuapan. Apabila dia mendengar sesuatu, ada pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada suap, dia akan dengan mudah mengingatkan atau memberikan laporan kepada pimpinan pengadilan. Jadi mereka ada di situ punya keinginan juga untuk menjaga lembaga ini karena dia kan mencari nafkah di situ kan gitu. Nah itu tindakan dan jadi dari pintu masuk petugas security sampai berada di dalam kita coba jaga biar kemudian sistem manajemen anti penyuapan ini bisa berjalan. Tetapi sekali lagi apapun ikhtiar yang kita lakukan, kalau karakter kita, hati kita tidak dibetulkan juga, tidak dibenarkan, maka tentu program yang bagus ini akan sia-sia. Tentu kita saling mendukung, saya berharap teman-teman di internal saling mendukung, mensupport untuk hal-hal kebaikan, mengingatkan satu dengan yang lain. Eksternal pun, karena sudah terpahamkan dengan ini, apa yang kita lakukan ini, mereka juga memahami, wah, kalau ke pengadilan nggak usah macam-macam, tenang, kita berperkara di sana, kita yakin hakimnya pasti baik, tidak akan terkena suap, tidak ingin dengan jabatan yang dia miliki kemudian dia melakukan penekanan, akhirnya ada pemerasan, tidak akan ada lagi. Kita nggak usah bawa uang kecil untuk uang rokok, nggak usah, karena semua pasti akan ditolak semua. Jadi ada di sana kan sudah ada leaflet dilarang membeli di pos security atau peringatan-peringatan di anjungan, di layanan persidangan atau tempat-tempat umum lainnya yang mengingatkan kepada masyarakat Malang atau pengguna pengadilan atau pihak eksternal untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ya dukungan itu menjadi lebih baik harusnya sih seperti itu. Gitu, gimana Mbak Lip? Jelas? Jelas Bapak. Penyampaian yang sangat bagus sekali ya Bapak ya, dan sangat jelas. Untuk perbuatan korupsi ini kan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat setempat Bapak. Apa yang dapat disampaikan kepada teman-teman semua masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Malang Bapak? Ya, jadi tadi seperti apa yang sudah saya singgung sedikit tadi kan, artinya peran masyarakat terhadap bagus tidaknya lembaga ini ya tergantung masyarakat juga gitu. Karena yang mempengaruhi putusan, yang mencoba-coba, ya itu tadilah ada keinginan, saya mau menang perkara ini kan gitu. Saya gimana caranya saya harus ketemu hakim mana. Nah itu kan cara-cara yang barangkali sudah seharusnya ditinggalkan gitu ya. Percayakan, tidak usah mau melobi hakim untuk menjadi menang. Yang membuat kita menang atau kalah itu, kalau perkara perdata itu bagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan. Itu sudah jelas kok urutannya. Alat bukti itu adalah, kalau perkara perdata seperti ini diaturnya, kan sudah jelas kan gitu. Kalau itu bisa dibuktikan dengan alat bukti, nggak akan hakim itu juga, kalau dia memutus misalnya, kalau alat buktinya lemah ya susah juga. Ketika alat buktinya kuat, dia akan berkilah atau mematahkan alat bukti itu tanpa alat bukti yang lain juga nggak bisa gitu. Jadi yakin dan percaya dirilah kalau apa itu memang hak kita. Alat-alat buktinya itu juga sudah sesuai, nggak akan pernah jadi masalah, nggak akan mungkin dikalahkan. Pasti akan seperti itu. Terus sifat-sifat ingin memberi karena pelayanan yang baik, ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih, sebagai orang timur mungkin itu hal yang bagus. Cuma kalau dari sisi peradilan, apalagi sistem manajemen anti penyuapan ini diterapkan, hal ini juga akan menimbulkan budaya korupsi tidak akan pernah hilang dari hal yang kecil itu. Tapi kalau ini sudah disingkirkan, cukup terima kasih setelah dilayani dengan baik, sudah sangat bahagia kok teman-teman di sini dan memberikan layanan. Terima kasih atas layanannya, terima kasih telah memberikan pelayanan yang baik kepada kami support.
dan kemudian didoakan dengan baik, insya Allah nggak ada masalah itu sudah luar. Tidak perlu ini ya uang rokok udah capek ya nggak usah lagi lah gitu. Ini kan budaya-budaya yang dulu-dulu memang terjadi dan hari ini memang sudah harus kita hilangkan lah, karena bagaimana juga dari sesuatu yang kecil itu akan jadi masalah nantinya. Ya masyarakat saya himbau lah untuk saat-saat ini kalau ke pengadilan yakinlah, percaya dirilah. Kalau memang berperkaralah dengan baik. Jangan kemudian kalau kalah menyalahkan hakimnya. Kalau kalah menyalahkan pihak lawan itu pasti menghubungi hakimnya. Nggak ada lagi pikiran seperti itu harusnya. Kita yakin ketika berkara ada alat bukti yang harus disiapkan dan itu undang-undang sudah menjelaskan. Mulai dari alat bukti surat, saksi, misalnya dan seterusnya gitu kan seperti itu. Demikian juga perkara-perkara pidana kan gitu. Kalau di belakang di sana kan ada tahanan dibawa ke sini, situ kan sudah ada pembatasan untuk kepada masyarakat untuk tidak berhubungan. Itu membuktikan bahwa jangan sampai ada keinginan dan nanti bisa menemui hakimnya, nanti kamu ringankanlah hukuman dan sebagainya, nggak ada lagi. Kalau dulu mungkin ada dulu. Nah sekarang tidak, bukan karena ada sistem manajemennya. Artinya hari ini Mahkamah Agung sudah berbenah, kita yang berada pada tingkatan yang paling bawah yaitu Pengadilan Negeri Malang juga ikut berbenah, mensupport apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Dan support itu tuh kalau bahasa pimpinan itu kan seperti ini, bahwa apa yang kita lakukan itu harus dijauhkan dari tindakan transaksional. Artinya tidak boleh lagi ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan uang dan sebagainya apabila kita melakukan sesuatu. Kita sudah mendapatkan gaji, kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja, saya kira itu sudah jauh lebih dari cukup, syukuri apa yang ada. Begitu ya, bahasanya kan seperti itu ya Mbak Alif ya. Iya Bapak. Ya, itulah kira-kira himbauan, harapan kepada masyarakat khususnya Kota Malang terhadap Pengadilan Negeri Malang. Oke. Baik Bapak, ini yang terakhir ya Bapak ya. Jika nih Bapak ada masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran atau indikasi adanya perbuatan korupsi di Pengadilan Negeri Malang, kira-kira yang harus dilakukan oleh masyarakat apa nih Bapak? Nah itu kan ada beberapa cara ya. Di sini kan ada, di depan itu ada kotak pengaduan tuh. Misalnya, saya takut kalau ngomong secara langsung gitu kan. Ada kotak pengaduan, tulislah itu. Pada hari ini, tanggal ini, saya menemukan suap atau menemukan indikasi adanya suap terhadap si A, si B. Kalau nggak namanya tidak tahu ya terhadap hakim pada hari dan tanggal ini, dan kemungkinan itu berhubungan dengan penyelesaian penanganan perkara perdata atau penanganan perkara masukkan itu kan, makanya kemudian kotak pengaduan itu adanya di luar kalau di sini ya. Betul. Adanya di luar. Kenapa? Biar mereka tidak takut. Kalau di dalam kan kelihatan nanti kemasukan itu kan. Itu satu. Yang kedua, kita punya yang namanya sistem whistleblowing system, pengaduan secara elektronik. Itu bisa diarahkan dan itu terpampang kok. Ada bentuknya bagaimana tata cara pengaduan dalam sistem itu sudah ada. Ya kalau lebih ini lagi ada polisi, silahkan. Ada KPK, nomor pengaduannya sudah, dan setiap PN pasti ada nomor-nomor aduan tersebut. Gitu. Di website kita, di PN juga sudah jelas di sana. Pengaduan ke KPK seperti apa, pelaporan ke sistem pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung seperti apa. Ya, kalaupun memang parah dan jelas buktinya, ya silakan saja. Aparat penegak hukum lain kan bisa melakukan penindakan kalau akan dilakukan seperti itu. Dan saya yakin teman-teman Pengadilan Malang tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itulah ya. Perbuatan-perbuatan yang membuat lembaga ini tercela, lembaga ini menjadi rusak karena tindakan-tindakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya yakin seperti itu karena kita semua sudah berkomitmen secara bersama untuk terbebas jauh dari kata adanya suap, gratifikasi maupun pemerasan. Jadi sistem manajemen anti penyuapan itu hanya sebagai alat saja, tetapi sesungguhnya hati kita juga sudah diyakinkan, ditanamkan, sudah dibentuk karakter untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Jadi itulah yang diinikan ya. Siap Bapak. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang sendiri yang menyampaikan secara jelas dan rinci terkait sistem manajemen anti penyuapan. Sekali lagi kami mengharapkan kepada masyarakat semua untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Dan kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat semua untuk mendukung Pengadilan Negeri Malang dalam mewujudkan peradilan yang agung.
Semoga kita bisa ketemu lain waktu. Sampai jumpa di program kami selanjutnya. Dadah!